Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten saya Hunter Picture. Pada konten kali ini saya akan mereview sebuah HP yaitu Vivo Y22. Saya akan mereview kameranya yang akan digunakan untuk nyetok ke Shutterstock ataupun microstock lainnya. HP Vivo Y22 ini seharga 2 juta ya guys ya. Jadi kalau di counter-counter tempat saya ini ya sekitar segitu. Tetapi kalau lihat di marketplace itu masih di bawah 2 juta sih sebenarnya. Tapi di counter-counter sini ya 2 jutaan gitu. Untuk spesifikasi RAM-nya itu sekitar 4 GB dan bisa ditambah lagi menjadi 8 GB, itu bisa plus lah gitu. Jadi 4 plus 4. Untuk kameranya sendiri ini sudah bagus karena ada fitur yaitu yang 50 megapikselnya. Nah, jadi kita itu akan mencoba yang 50 megapiksel untuk nyetok ya guys ya. Coba kita lihat seperti apa. Langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Oke guys, di sini saya sudah masuk ke dalam kameranya ya. Jadi kameranya itu memiliki beberapa fitur. Yang pertama itu ada malam di sini, lalu ada potret, ada foto, video, dan lainnya guys. Nah, di sini tuh lainnya banyak guys. Ada yang 50 megapiksel, panorama, foto live, gerak lambat, selang waktu, pro, dokumen. Jadi menurut saya ini fiturnya cukup lengkap tetapi tidak seperti di Samsung Note 9 saya. Di sini saya akan mencoba foto menggunakan kamera biasa dulu ya, yang mode foto ini kita coba dulu dengan lock fokus lalu kita jepret. Oke, bagus sekali, kita lihat hasilnya. Dan ini guys hasilnya. Kita lihat ketajamannya ya. Ya, tajam lah ini. Nggak pecah-pecah. Bagus banget ini. Keren, keren, keren. Memang hasil Vivo Y22 itu mantap guys. Lanjut, di sini kita ke fitur potretnya ya guys ya. Di fitur potret ini banyak fiturnya ya. Ada yaitu filter modelnya, kayak ini alami, vintage, dan lain-lain lah, atau efek cahaya gini. Saya tidak akan menggunakannya sih seperti ini karena ini kan foto makanan ya, jadi nggak harus menggunakan seperti ini, dan kita ya asli aja, langsung aja jepret. Tapi ini menurut saya kurang sih yang oke jepret, dan kita lihat hasilnya dari potret dan foto itu bagus gimana ya guys ya. Ini hasil potret dan ini hasil foto. Menurut saya sama saja karena memang yo HP-nya sama dan tipenya dan pengaturan fotonya itu sama ya teman-teman. Di sini ada fitur malamnya juga, tetapi tidak akan saya coba karena fitur malam ini hanya untuk di kurang cahaya ya teman-teman. Kita ke fitur yang lainnya aja. Kita tadi akan mencoba yang 50 megapiksel teman-teman. Tetapi sebelum kita mencoba yang 50 megapiksel, kita akan mencoba dulu yang Pro. Kita bahas tentang Y22 itu, yang Pro itu seperti apa. Jadi untuk yang Pro itu sama aja ya teman-teman seperti di kamera-kamera pada umumnya. Yaitu ada ISO, ada shutter speed, lalu ada white balance, autofocus, dan ini F-nya. Di sini kita akan mencoba menggunakan fitur yang Pro. Langsung saja di sini kita disarankan oleh HP-nya langsung menggunakan ISO 492. Tetapi menurut saya ini akan menyebabkan noise karena cahayanya kurang sehingga ISO-nya disuruh besar. Oleh karena itu kita harus menurunkan ISO-nya. Kita turunkan menjadi 100 saja teman-teman. Karena di sini saya menggunakan tripod, jadi kita mudah walaupun ini speednya sampai 10 ataupun sampai 5 sekaligus, sampai 5 gini, 5 detik, itu tetap santai karena kita tidak akan goyang, tidak akan terjadi shake. Ya, kita ginikan aja. Lalu kita fokuskan di sini. Kita tarik dulu gini, oke. Lalu kita jepret.
Nah, oke, ini udah. Kita lihat hasilnya teman-teman, dan ini hasilnya. Ini ya hasilnya. Menurut saya nggak tajam ya di mode pro ini, malah tajaman di mode-mode biasa gini. Ini tajam ini malahan. Nih, yang ini juga iya, mode portrait tadi. Ini yang mode pro malah kurang tajam. Mungkin akibat dari speednya yang rendah. Jadi shake walaupun sudah menggunakan tripod ya teman-teman. Kita atur dulu, ini bisa white balance-nya. Terserah kita mau bikin warna seperti apa. Oke, salah ini aja yang siang. Coba kita ulang di auto ininya. Kok 10/10? Enggak, ini dibikin 1/6, 1/5. Oke, 1/5 kita bikin over. Sepertinya kita autofokusnya yang kita mainkan teman-teman. Manual fokusnya gini ya, dia enggak terlalu detect bahwa itu fokus belum, enggak seperti di HP Samsung ada indikatornya kalau fokus. Jadi hijau-hijau gitu, kalau seperti ini enggak ada ya teman-teman. Sedikit susah saya gini tuh, karena ini kita tarik juga tuh nggak bisa teman-teman. Jadi kelemahan HP Vivo Y22 ini ngatur fokusnya itu susah jika kita pakai manual fokus. Nih seperti ini teman-teman, malah blur gini. Nah jika seperti ini mungkin udah fokus ini malah blur. Oh di sini coba kita jepret. Oke, mantap. Kita lihat hasilnya, dan ternyata memang kurang tajam teman-teman jika menggunakan mode pro ya, malahan aneh ini. Jadi lebih baik menggunakan mode foto. Tetapi jika kita kekurangan cahaya menggunakan mode foto tadi, itu dia akan diarahkan menggunakan ISO yang tinggi dan menyebabkan noise teman-teman. Sehingga kita harus pintar-pintar menambah cahaya yang terang banget lah gitulah. Jadi nggak noise nantinya. Langsung saja kita ke mode 50 megapikselnya yang mana akan dibahas di konten kali ini. Langsung kita masuk ke mode 50 megapiksel di HP Vivo Y22. Di sini sudah masuk di 50 megapiksel. Nah, seperti ini ya teman-teman. Tinggal kita pencet gini, langsung kita jepret aja ini. Nah, fotonya itu hanya bisa seperti itu, tidak bisa yang diatur fokusnya, bukan diatur fokusnya, ding, diatur ISO-nya, diatur speednya, diatur diafragmanya. Jadi ini itu seperti mode manual, seperti mode auto, tinggal kita jepret-jepret aja. Menurut saya ini apa ya, kekurangannya itu yaitu tadi nggak bisa kita ngolah-ngolah, tetapi untuk hasilnya memang bagus banget teman-teman, tajam banget, dan memang nice lah, ini fotonya keren banget. Ini rekomendasi ya untuk nyetok jika 50 megapiksel. Saya juga sudah mencobanya sebenarnya teman-teman untuk nyetok di Shutterstock. Saya mencoba di 50 megapiksel, saya upload dan approve, fotonya itu foto ikan bakar. Nanti kalian lihat ini. Oke, kita coba dekatkan gini ya teman-teman. Mantap banget ini. Kita hanya bisa mengatur fokusnya dan pencahayaannya ini ya. Bisa kita terangkan, bisa kita lebih gelapkan. Tetapi resikonya seperti ini itu akan terjadi noise teman-teman, karena kita tidak tahu settingannya itu yang diatur oleh HP ini auto kan. Jadi yang ditinggikan itu ISO atau dia menurunkan shutter speed. Sepertinya jika HP itu dia akan meninggikan ISO jika kita ginikan ya. Jadi shutter speednya tetap,
yang mana nantinya tetap itu bukan tetap segitu, misalkan 60 terus enggak. Jadi tetap itu maksud saya dia akan bisa mengambil gambar secara cepat dan ISO-nya ditinggikan, jadinya foto itu noise teman-teman. Oleh karena itu kita coba tinggikan dan kita gini, tinggikan, oke, jepret. Kita lihat hasilnya seperti apa teman-teman. Apakah mantap? Dan ternyata memang benar-benar mantap. Tingkat kedetailannya ya jika diginikan-ginikan yo nggak bisa ini detail banget karena kamera HP ya teman-teman. Jadi ya seperti ini kelemahan kamera HP. Di kamera itu pun sama saja, masih sama gini kayak gini di M50 saya. Tetapi untuk hasilnya udah terang putih gini ya cakep lah, untuk di Shutterstock pasti approve. Ini juga, ini yang tadi yang manual-manual. Nah, yang ini yang kita menggunakan di mode yang biasa. Kalau mode yang biasa itu kita tidak bisa ngezoomnya sampai pol, sampai besar banget. Jadi dia itu cukup dengan zoomnya segini. Beda dengan yang 50 megapiksel. Kalau 50 megapiksel tadi kan kita bisa ngezoomnya tuh, lebih detail lagi, tuh lebih dekat lagi, kita lebih bebas dalam ngezoomnya. Tuh ya teman-teman. Jadi menurut saya Vivo Y22 ini bisalah untuk nyetok dengan harga 2 juta. Kalian bisa beli untuk nyetok di Shutterstock tetapi menggunakan cahaya yang cukup ya teman-teman. Atau kalian bisa beli kamera lah yang harga 2 juta banyak. Jadi kalian juga membutuhkan flash eksternal jika kalian foto indoor. Jika outdoor ya kalian menggunakan cahaya matahari yang cukup ya teman-teman. Kita coba foto sekali lagi ya teman-teman menggunakan mode 50 megapiksel. Kita fokuskan ke sini dan kita jepret ya teman-teman. Jepret. Mantap banget ini teman-teman. Kita tinggal buka dan lihat hasilnya, alangkah detailnya, dan ini sepertinya approve jika di Getty Image. Karena Getty Image ya jarang approve. Jika di Shutterstock saya juga tidak tahu, tetapi foto yang saya upload kemarin itu approve karena saya menggunakan cahaya dari matahari, atau kita fotonya itu di outdoor, enggak indoor. Indoor itu sedikit susah kalau menggunakan HP seperti ini. Kalau HP Samsung saya yang saya gunakan untuk record ini udah pasti approve dengan cahaya yang seperti ini. Mantap lah pokoknya. Jadi bagi kalian yang nyetok-nyetok ya semangat, selalu nyetok. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton tutorial saya dalam foto menggunakan HP Vivo Y22. Di sini saya mencontohkannya itu ya cukup simpel dan kalian dapat mempraktekannya lah di HP-HP kalian. Sama saja sih di mode-modenya karena ini di mode 50 megapiksel jadi keren. Bagi kalian yang ingin membeli HP-nya ya bisa dibeli di Shopee di link yang saya sertakan di sini. Nanti kalian dapat beli di situ, atau ingin beli softbox-nya kalian klik aja link Shopee di sini, kalian beli softbox-nya ya teman-teman. Terima kasih telah menonton konten saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.